Hapus enggak kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sweppods Manabumi Podcast bersama saya Wibila Ranti yang akan menemani teman-teman semua di podcast kali ini dalam beberapa kurun waktu ke depan. Nah, kali ini nih teman-teman kita bakal bahas tentang duit-duitnya mahasiswa, duit-duitnya anak kos. Yaitu kita bakal menyinggung tentang investasi. Topik kita pada kali ini bersama narasumber kita yang sudah kita datangkan, Bang Iqbal. Iya. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh kita nih sharing-sharing dulu sama narasumber kita. Perkenalan nama, perkenalan asal, boleh Bang, silahkan. Boleh. Oh ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Iqbal, panggilan Iqbal, asalnya Padang Pariaman gitu. Ya, Ajo-Ajo Pariaman. Ya, untuk jurusan kalau di UNAN sendiri yaitu jurusan akuntansi. Oke, Bang Iqbal ini dari jurusan akuntansi ya? Iya. Oke Bang, Abang berasal dari GIBE. Nah, GIBE ini apa nih Bang? Oh ya, untuk GIBE ini sendiri yaitu perpanjangan dari Bursa Efek Indonesia yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, yang mana GIBE ini bekerja sama juga sama Indo Premier Sekuritas untuk investasi saham gitu. Jadi GIBE ini adalah salah satu organisasi istilahnya Bang, atau apa itu? Iya, organisasi yang di bawah naungan Fakultas Ekonomi gitu. Organisasi di bawah kamu. Isi-isinya tuh mahasiswa-mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi. Untuk GIBE ini sendiri itu tuh ada beberapa divisi. Yang pertama tuh divisi Tradema, Trading and Marketing. Yang kedua tuh divisi Litbang. Yang ketiga tuh divisi Humas. Yang keempat tuh divisi Sekrepus. Yang kelima tuh divisi PSDM, dan yang keenam tuh divisi Kubis, keuangan dan bisnis gitu. Oke, berarti perihal investasi sudah makanan sehari-hari GIBE ya Bang? Iya. Sudah makanan sehari-harinya. Nah, berarti narasumber kita udah pas banget nih buat kita bahas-bahas tentang investasi. Karena lagi marak-maraknya pas pandemi ini investasi, ya kan Bang? Nah, jadi menurut Abang, bukan menurut Abang sih, menurut kaum milenial muda sekarang nih, stigma tentang investasi itu apa sih Bang? Ya, kalau untuk secara konsep itu investasi itu tuh kita tuh menahan kesenangan kita yang masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang gitu. Kayak contohnya tuh kalau di saham ini ada yang namanya keuntungan capital gain. Itu tuh kita membeli harga di, misalnya contohnya tuh di harga yang 400, nanti kita jual yang di masa yang akan datang tuh di harganya 600, kayak itu contohnya. Jadi untuk keuntungan capital gain itu 200 gitu. Jadi kita mengisikan uang kita untuk berinvestasi di instrumen saham, contohnya itu tuh untuk mendapatkan keuntungan yang kayak seperti capital gain kayak gitu. Oke, berarti menahan kesenangan sekarang buat masa depan yang lebih cerah gitu ya Bang, investasi ya? Iya, bisa disitu. Bisa explikan seperti itu. Oke, mantap. Nah, tapi Bang, di Millennial Report tahun 2019 itu cuman sekitar 2% dari kaum milenial yang berinvestasi. Kira-kira sekitar 8,5 juta kaum milenial Indonesia yang berinvestasi. Kira-kira menurut Abang, tanggapan Abang kayak gimana tuh? Iya. Kalau menurut saya sendiri itu tuh pernah saya baca, kalau misalnya investor yang ada di Indonesia, tentunya domestik ya, investor domestik itu tuh masih sedikit gitu dibandingkan negara-negara lain. Contohnya tuh Malaysia, yang mana itu tuh 9% dari usia produktifnya sudah memulai untuk berinvestasi. Terus yang kedua ada Singapura, itu tuh udah puluhan persen yang sudah mulai investasi. Terus untuk Amerika Serikat contohnya, itu tuh udah 55% itu tuh dari usia produktifnya sudah memulai investasi. Yang mana kalau kita bandingkan dari negara-negara lain, itu tuh kalau Indonesia yang masih di bawah 5%, itu tuh masih sedikit gitu untuk investor domestiknya gitu. Sehingga kalau misalnya itu tuh sangat berpengaruh gitu kalau seperti ke sahamnya. Kalau misalnya kan di saham itu ada investor asing juga kan. Kalau misalnya jadi kita tuh tergantung kepada investor asing. Apabila investor asing keluar dari saham atau melakukan take profit di saham Indonesia, itu tuh sangat mempengaruhi IHSG gitu, indeks harga gabungan atau pasar modal gitu. Oke, sangat disayang sekali ya teman-teman. Cuma 2% di Indonesia, sedangkan di Amerika aja sudah 50%-an ya Bang. Iya. Nah, sangat disayangkan sekali. Nah, padahal manfaat investasi itu banyak ya Bang. Ya, untuk manfaat investasi itu banyak. Contohnya tuh tadi capital gain, itu yang pertama. Terus
ada dividen namanya, itu tuh kita dapat per tahun biasanya. Itu tuh tergantung perusahaan yang kita investasikan. Terus yang ketiga itu tuh ada namanya kontrol perusahaan itu. Kalau kontrol perusahaan ini tergantung berapa kepemilikan saham kita di perusahaan tersebut kayak gitu. Maka kita pemilik mayoritas atau minoritas begitu. Oke, begitu ya Bang. Namun nih, kan kita tidak semua latar belakangnya ekonomi ya Bang, tidak semuanya paham tentang hal-hal seperti itu. Apalagi kita mahasiswa yang belum berpenghasilan juga, masih terima duit dari orang tua. Kira-kira bisa nggak Bang tuh kita mahasiswa ini berinvestasi? Ya, kalau untuk kita mahasiswa ini, kalau apa ya, intinya tuh kita tuh pandai gitu mengatur keuangan kita. Berapa sih keuangan kita yang akan kita keluarkan, contohnya untuk membeli kebutuhan pokok kita sehari-hari gitu. Terus berapa sih uang yang akan kita saving atau kita simpan untuk kita tabungkan kayak gitu. Dan sebagai mahasiswa kita tuh harus mengetahui apa-apa aja yang kita beli gitu, sehingga kita tuh tahu gitu kemana uang kita keluar gitu. Jangan kita asal-asal beli aja tanpa kita mengetahui, nanti ujung-ujungnya tiba-tiba dah habis aja uang kita. Jangan sampai gitu. Gak boleh hura-hura ya Bang? Iya, jangan sampai hura-hura gitu. Kita tuh harus menyisihkan berapa sih uang yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, dan berapa uang yang memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Misalnya contohnya kayak ngeprint skripsi atau sejenisnya lah gitu kan. Terus berapa sih uang yang kita gunakan untuk kita saving gitu. Kalau investasi di saham sendiri itu tuh enggak terlalu mahal-mahal. Di bawah 100.000 tuh banyak saham. Contohnya tuh kayak Sido gitu. Sido itu tuh fundamental bagus, sahamnya masih 700-an gitu kan. Itu bagus sekali gitu. Oke. Nah, menurut Abang nih, waktu yang paling pas buat berinvestasi itu kapan? Ya, untuk waktu yang paling pas tuh sebenarnya ke 10 tahun yang lalu gitu kan. 10 tahun yang lalu. Itu tuh 10 tahun karena kita baru masih memiliki KTP kan. Nah, itu tuh otomatis kita tuh baru bisa, kalau misalnya kita baru mulai, sekarang lah waktu yang tepat untuk mulai. Jangan sampai kita ketinggalan nantinya gitu. Maksudnya itu contohnya tuh kayak apa ya? Kayak saham itu tuh naiknya tuh sangat banyak kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya tuh Bank Arto gitu, Bank Jago namanya. Itu tuh sudah kenaikannya tuh dari 2020 sampai sekarang tuh dari ribuan persen gitu. Coba kita bayangkan apabila kita membelinya dulu satu aja, sekarang udah 1.000 gitu kan. Contohnya kayak gitu kan. Iya. Terus berapa sih keuntungan yang kita dapat tuh kan banyak gitu dari investasi di saham. Oke, waktu berinvestasi yang paling pas itu 10 tahun lalu, berarti pas zaman kecil-kecilnya Bang. Iya kan? Ada itu orang berinvestasi segini. Kalau yang kayak gitu tuh biasanya orang tuanya menginvestasikan gitu. Misalnya uang orang tuanya dulu investasikan, nanti untuk anaknya sudah besar, itu tuh hasilnya tuh dikasihkan ke anaknya. Banyak kayak gitu. Berarti orang tuanya investasi atau anaknya? Itu tuh investasi untuk anaknya gitu. Anaknya. Banyak juga kayak gitu. Siap. Jadi kalau bagi kita kaum milenial nih Bang, ada nggak manfaat bagi negara kita lah Indonesia kalau kita berinvestasi? Ya, yang pertama tuh untuk negara sendiri itu tuh namanya ada pendapatan dari sektor pajak tuh otomatis meningkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh pergerakan ekonomi Indonesia akan stabil kalau kita banyak melakukan investor domestik ini banyak melakukan investasi. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu kan banyak memiliki perusahaan-perusahaan. Apabila kita menginvestasikan uang kita ke perusahaan tersebut, itu otomatis akan menambah modal perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya gitu. Sehingga perusahaan tersebut akan kedepannya akan lebih menarik gitu. Tapi di dalam investasi tersebut kita harus mengetahui dulu apa sih instrumen yang akan kita investasikan gitu. Contohnya tuh kayak perusahaan apa sih ini, apakah perusahaan tersebut akan berdampak bagus di kedepannya atau tidak gitu. Gitu. Contoh kita analisa dari fundamentalnya gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, dari pihak GIBE sendiri nih Bang, kan Abang berasal dari GIBE ya. Ada nggak program-program atau kegiatan lah yang kira-kira yang dapat mendorong kaum milenial itu untuk berinvestasi? Ya, kalau dari GIBE sendiri itu tuh udah banyak melakukan kegiatan gitu. Yang pertama tuh udah ada yang namanya sekolah pasar modal. Itu tuh kita mendatangkan materi dari Bursa Efek Indonesia dan Premier Sekuritas. Itu tuh sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Terus yang kedua ada yang namanya GIBE Goes to BEM. Itu tuh sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali. Dan yang ketiga itu tuh ada yang namanya GIBE Fund Company gitu. Itu tuh udah dilaksanakan sebanyak 1 kali. Yang mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut itu yaitu mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi khususnya di
pasar modal gitu. Kayak gitu. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi memang keuntungan investasi ini banyak sekali, dan juga bagi teman-teman yang mungkin masih belum nih, boleh singgah-singgah ke GIBE ya Bang? Oh ya, boleh sekali. Boleh sekali. Di mana itu Bang? Di Itu tuh kalau di perpustakaan tepatnya di lantai 3 perpustakaan. Tapi kalau di masa pandemi ini kami lebih aktifnya di sosial media. Teman-teman bisa juga menghubungi kami di sosial media, di Instagram GIBE, contohnya GIBE FEUA. Iya, di GIBE FEUA. Nah gitu, Kang Editor GIBE FEUA. Nah, gitu ya. Nah gitu teman-teman, sudah apa ya? Mungkin kalau kita menggali-gali lebih dalam lagi bakal masih banyak lagi 3 SKS, 6 SKS, mungkin nggak cukup nih kita bahas investasi. Maka dari itu mungkin kita cukupkan saja, nggak apa-apa ya Bang? No. Atau Bang mau tambah lagi? Ya, kalau mungkin teman-teman ya, satu aja sama ini ya. Mungkin teman-teman ya, kalau misalnya mau berinvestasi, teman-teman harus mengetahui dulu apa instrumen investasi tersebut gitu. Jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya teman-teman ikut-ikutan tanpa mengetahui apa dasarnya, akan rugi teman-teman sendiri. Dan kalau teman-teman mau melakukan investasi, berinvestasilah dengan uang dingin, dengan uang panas. Contohnya uang pinjaman jangan kayak gitu. Investasilah dengan uang dingin yang teman-teman sisakan untuk berinvestasi atau teman-teman tabungkan gitu. Terus kalau misalnya mau investasikan, ketahui dulu lah apa yang akan teman-teman investasikan gitu. Nah gitu, mungkin kalau teman-teman yang pusing bisa bertanya langsung ke Abang Iqbalnya atau ke GIBE-nya, boleh juga, yang tadi udah di itu kan bisa ditanya langsung di sana. Dan teman-teman juga ingat nih, kalau mau investasi jangan pinjam duit orang baru berinvestasi, nanti bunga-bunga nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi pakai duit sendiri gitu, ya kan Bang ya? Iya, karena investasi itu tuh kita nggak langsung dapat keuntungan sekarang, nggak, kita akan dapat keuntungan masa depan. Kalau misalnya teman-teman meminjam uang, otomatis uang orang yang teman-teman meminjamkan uang ke teman tersebut, itu kan otomatis dia mau uangnya cepat kembali kan. Nanti uangnya takutnya pas teman-teman mau apa sahamnya turun gitu kan, otomatis rugi gitu. Nah untung jadinya malah rugi gitu. Kayak gitu. Oke, sangat menarik sekali topik kita pada pembahasan podcast kali ini. Ingin rasanya berbincang-bincang lebih lama dengan Bang Iqbal. Memang durasi podcast kita terbatas ya teman-teman. Kalau mau saya layani teman-teman 1 jam boleh, cuman karena memang durasi podcast kita sangat terbatas, kita tidak bisa memperpanjang podcast pada kali ini. Oke, terima kasih banyak ya Bang Iqbal untuk pembahasan sharing-sharingnya kali ini. Iya, sama-sama. Oke, juga terima kasih banyak pada Bang Iqbal. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kita, Swarna Bumi Podcast, dan terima kasih juga kepada pihak Easy yang sudah mau meminjamkan studio podcastnya pada kali ini. Nah mungkin teman-teman sudah panjang, sudah lama Webi dan Bang Iqbal menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Untuk kedepannya kita bakal nemenin teman-teman lagi dan lagi. Mungkin teman-teman yang mau usul nih, mau angkat judul apa, mau angkat topik apa yang lagi panas-panasnya sekarang, boleh banget. Mau angkat pematerinya siapa, boleh banget. Nanti teman-teman kasih di komen, di share apa sih di YouTube, di Instagram. Dan jangan lupa nih subscribe, follow, subscribe bentar deh. Ya, oke. Subscribe YouTube kita, nanti ditambahkan sama editor podcastnya ini di sini. Itu di sini boleh di-subscribe, di-like, di-komen, di-share, ada Instagram kita dan akun-akun sosial lainnya. Dan mungkin sekian saja podcast kita pada kali ini. Saya sebagai host dan Bang Iqbal sebagai narasumber. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, stay safe, jangan pakai masker, cuci tangan apalagi itu ya udah. Nah, jangan lupa makan karena semua orang mencintaimu. Okay, see you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.